Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, ikhwati al-fadil, rekan-rekan yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang diberkahi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat At-Taubah ayat 48 sampai 52. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah dari renungan atau pelajaran yang diungkap dari surat At-Taubah ayat 48 sampai 52 ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian, Allah tabaraka wa taala menceritakan panjang lebar ya dalam surat Taubah dan bahkan surat Al-Anfal terkait dengan problem atau muskilah atau tipu daya kaum munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan panjang sekali. Dan ini ayat 48 sampai 52 ini merupakan cuplikan dari potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, agar kita sebenarnya mengambil ibrah atau pelajaran bagaimana kita jika ada situasi yang sama ataupun mirip dapat mengambil pelajaran dengan pelajaran-pelajaran nabawi untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan tersebut, apalagi terkait dengan misalnya kehidupan atau perjalanan dakwah kita atau di lingkungan kita. Banyak hal-hal yang sulit untuk disikapi. Nah, dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Jika ada hal-hal yang sulit atau hal-hal yang memang perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan atau turunkan ayat kepadanya. Nah, ini salah satu potret daripada cuplikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana menyelesaikan masalah ya, terutama masalah yang pelik sekali, menjelimet ya ibaratnya, dengan orang-orang munafik pada waktu itu. Ayat yang nomor 48 adalah laqad ibtaghaw al-fitnah min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Jadi orang-orang munafik, dan ayat-ayat sebelumnya sudah menerangkan itu ya, mereka ini ingin sekali terjadi fitnah, terjadi kemunduran, terjadi kehancuran untuk Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ya pada waktu itu. Wa qallabu lakal umur, dan mereka merencanakan banyak perkara, banyak makar untuk menjerat atau untuk memberikan mafsadah atau idrar kepada kaum muslimin, hatta ja'al haq, sampai hak ini datang, wa dhahara amrullah, dan nampaklah urusan Allah, kemenangan bagi kaum muslimin, wa hum karihun, dan mereka benci dengan kebaikan atau kemenangan kaum muslimin. Nah, tafsir daripada ayat ini adalah laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu, artinya adalah talabal munafiquna fitnata al-muslimin. Mereka kaum muslimin, kaum munafik ingin bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, yang disebut kaum muslimin di sini adalah Nabi dan para sahabat di Madinah pada waktu itu, bisaddihim an sabilillah, dengan cara menghalang-halangi mereka kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, aniddin, wa yusadi ma bainahum, dan merusak mereka, menimbulkan kekacauan di antara kaum muslimin. Banyak ya di antaranya menarik pasukan, kemudian menghasut kaum muslimin, menebarkan keraguan pada kaum muslimin agar tidak berangkat jihad atau tidak berangkat ke medan perang, atau ragu dengan
janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mungkin di antara mereka ada yang ikut qu'ud atau tidak ikut serta berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fa'alu fi ghazwati Uhud, dan juga Tabuk, sebagaimana yang terjadi bala-bala tersebut, hasutan tersebut, fitnah tersebut di Tabuk, sebelum perang Tabuk, dan juga di Uhud ya sebelumnya. Wa qallabu lakal umur, ya, dan mereka ini mereka mencurahkan ra'yu mereka, pendapat mereka, wa ajalu afkarahum wa adaru uqulahum wa a'malul hiyal wal makaid. Mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk memberikan atau menimpakan makar mereka kepada kaum muslimin. Nah, apa tujuannya? Adalah sa'i nabi dzalika, untuk ifsad, merusak urusan kamu, pekerjaan kamu, ibadah kamu. Dalam hal ini adalah jihad fi sabilillah, wa inkari dinik, dan sebenarnya adalah untuk mengingkari din kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Islam. Wasaddin nas an ittiba'ik. Yang penting adalah bagaimana supaya manusia ini terhalang dari mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhdhil ashabik, dan merendahkan sahabat-sahabat kamu. Hatta ja'al haq, sampai hak di sini adalah nasrullah. Jadi makar-makar orang-orang munafik itu beredar dan sampai kepada kaum muslimin, tetapi itu tidak berpengaruh apapun. Ayat setelahnya yang akan kita bahas adalah qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal al mu'minun. Mahma kana makrul makirin wa udwan al adin, segencar apapun permusuhan orang munafik, sehebat apapun mereka membuat makar untuk mencelakakan kaum muslimin, ini tidak akan sampai musibah itu kepada kaum muslimin sampai Allah izinkan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, Allah Subhanahu wa taala selama membela dan menjaga kaum muslimin, maka itu adalah tidak akan terjadi apa-apa. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah tuliskan, tetapkan kepada kami kaum muslimin berupa kebaikan. Nah, dan kepada Allah kita bertawakal. Wa dhahara amrullah wa hum karihun, dan din Allah menang dalam ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang. Dan mereka apa? Karihun, mereka benci. Jadi ciri-ciri kaum munafik atau personel yang memiliki penyakit nifak adalah mereka benci, mereka dengki, tidak suka ketika kaum muslimin mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan. Mereka akan gigit jari, addu alaihim anamila minal ghaid. Mereka akan gigit jari mereka sekuat-sekuatnya karena mereka dengki terhadap kaum muslimin atau marah kepada kaum muslimin. Nah, dan di antara fadhihah atau hal-hal yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah beberkan, Allah perlihatkan kebusukan mereka dari alasan-alasan, ya, kemudian uzur-uzur yang dibuat-buat yang sebenarnya tidak syar'i, yang sebenarnya mereka tidak uzur di waktu itu, adalah ayat setelahnya, wa minhum, di antara orang-orang munafik, man yaqulu, ada yang mengatakan, i'dzan li ya Rasul. Pada waktu itu Rasul pemimpin tertinggi, panglima tertinggi. I'dzan li, izinkanlah aku, wala taftinni, janganlah engkau membuat aku terfitnah, tergoda, jatuh ke dalam dosa karena tidak mampu menahan godaan di situ. Ala fil fitnati saqatu. Dengan begitu mereka menyatakan uzur itu, mereka sebenarnya sudah terjatuh dalam fitnah atau godaan atau dosa tersebut. Nah, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Karena munafik ini adalah kufar, maka hadiah untuk mereka adalah jahannam. Nah, sebab turun ayat ini
para mufassirin banyak menukilkan ya. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk berperang di Tabuk, ya, melawan kaum Rum, maka beliau sempat berdialog dengan Al-Jad ibn Qais, ya, Al-Jad ibn Qais. Nabi berkata, ya Jaddu ibn Qais, ya Jadd ibn Qais, wahai Jad ibn Qais, ma taqulu fi mujahadati Bani Asfar? Apa pendapatmu ketika apa pendapatmu terkait dengan perang melawan Bani Al-Asfar? Bani Asfar itu adalah orang-orang pirang, ya, orang-orang kuning, maksudnya adalah orang Romawi. Qala ya Rasulullah, dia menjawab, Al-Jad ibn Qais ini, inni umruun sahibu nisa, saya ini orang yang suka perempuan, nah, maniak perempuan, nah, tidak tahan. Maka dari itu, wa mata ara nisaa Bani Asfar aftatinu, kapanpun aku melihat atau memandang Bani Asfar, perempuan-perempuan blonde itu, pirang itu, maka pasti saya akan tergoda oleh mereka. Nah, fa'dzan li fil julus, izinkan aku untuk tidak berangkat. Julus di sini bukan duduk seperti ini, tapi maksudnya tidak berjihad fisabilillah. Qu'ud. Wala taftinni, jangan engkau timpahkan padaku godaan itu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala membungkam orang munafik tersebut. Wa minhum man yaqulu idzan li wala taftinni ala fil fitnati saqatu. Dengan udzur tersebut seolah-olah benar, seolah-olah fitnah yang akan terjadi ini lebih dahsyat daripada sekedar meninggalkan jihad fi sabilillah, ya. Dan itu sebenarnya kemungkinan yang akan bisa jadi tidak terjadi, bisa jadi tidak ada wanita, bisa jadi. Nah, bisa jadi dia terpalingkan oleh dahsyatnya perang, tidak lagi memikirkan hal semacam itu, sebagaimana kaum muslimin atau kita nanti di akhirat tidak lagi melihat aurat yang lain karena dahsyatnya kejadian itu, lupa. Atau sebelum akhirat lah, menjelang hancurnya dunia, awal-awal kiamat, yauma tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at, perempuan yang seharusnya yang paling diperhatikan ketika punya bayi adalah menyusuinya dan menggendongnya, itu lupa. Dan yang dijaga oleh perempuan yang mengandung adalah kandungannya. Ketika dahsyat, suatu kejadian yang dahsyat terjadi, maka lupa, ya, perempuan yang hamil melahirkan langsung, kemudian perempuan yang sedang menyusui lupa bayinya. Nah, ini juga jihad fi sabilillah boro-boro atau tidak sulit dalam keadaan seperti itu memikirkan perempuan. Nah, ini sebenarnya logika-logika yang dibuat-buat, udzur-udzur yang sebenarnya tidak bisa diterima. Nah, jadi la taftinni idzan li wala taftinni, maksudnya adalah kata fa inna atau fa inni in ra'aituhunna la asbir. Jadi kalau aku melihat mereka, aku tidak sabar, tidak tahan untuk tidak tergoda oleh wanita-wanita tersebut. Dan kita bisa membayangkan ketika kita bersama orang-orang saleh atau para aktivis dakwah yang lainnya, mungkin kalau kita membuka handphone saja itu hati-hati, ada musik sedikit. Ini di hadapan Nabi SAW, para sahabat Abu Bakar, Umar, atau sahabat besar yang lainnya yang urbaniyin. Mungkinkah kita akan bermain mata misalnya dengan, dan itu dalam kondisi perang. Kalau kunjungan mungkin ke Rum, bisa tergoda. Ini kalau dibahas panjang sangat tidak makul, tidak masuk logika. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Orang-orang yang berstatement seperti ini, ya, tidak bertobat, maka la muhitatun bi jahannam la muhitatun bil kafirin, akan mendapatkan siksa jahannam di akhirat kelak.
Kemudian ayat selanjutnya adalah in tusibka hasanatun tasu'hum. Jadi orang-orang munafik ini, jika kamu mendapatkan kebaikan, tasu'hum, mereka akan sesak dada, akan sempit dunianya. Bagaimana supaya kaum muslimin tidak bahagia? Bagaimana supaya kaum muslimin tidak maju? Bagaimana supaya kaum muslimin ekonominya lemah? Bagaimana supaya kaum muslimin kalah? Bagaimana supaya kaum muslimin tertipu dan seterusnya? Tasu'hum. Jadi kalau kita mendapatkan hasanah, kaum muslimin, mereka merasakan tasu'hum. Wa in tusibka musibatun. Jika engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, mendapatkan suatu kecelakaan atau musibah, madaratan, yaqulu, mereka akan mengatakan, qad akhadna amrana, kami telah berbuat hati-hati, laqad ihtatna, mengambil ihtiyat. Nah, dengan tidak ikut serta dalam jihad tersebut atau dalam urusan kaum muslimin, menghindar dia. Nah, maka akan melihat hasil akhir. Kalau keburukan yang didapat oleh kaum muslimin, maka mereka senang. Kalau kebaikan, maka mereka akan tidak bahagia, tidak suka. Nah, kalau mendapatkan kaum muslimin, kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan sebagainya, akan mereka tidak suka. Kalau kaum muslimin mendapatkan musibah, maka mereka akan mengatakan, tuh kami tidak ikut. Jika kami ikut, maka akan bersama mereka mendapatkan musibah. Maka kami sudah benar dalam menentukan sikap. Itu adalah kira-kira sikap atau statement orang-orang munafik. Nah ini sebenarnya makar atau kebusukan atau cara mereka dalam membenci kaum muslimin. Ini pola yang selanjutnya ya, pola yang lain. Kalau tadi adalah mencari uzur, padahal itu bukan uzur. Yang kedua adalah dengan memonitori kaum muslimin nanti apa yang akan terjadi. Kalau kebaikan, maka mereka akan sebenci-bencinya, akan bersikap tidak senang, sedih. Tetapi kalau keburukan, maka mereka akan mengatakan kami telah mengambil sikap yang tepat. Nah, tidak ikut serta dalam proyek ataupun pekerjaan kaum muslimin. Nah, wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Mereka akan berpaling dari kaum muslimin, mereka akan senang dengan kehancuran atau kemunduran kaum muslimin. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah qul la yusibana. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkal almutawakkilun. Ketika perkataan mereka yang digambarkan oleh Nabi Allah tabaraka wa taala dalam surat At-Taubah, qad akhadna amrana, kami telah mengambil sikap yang tepat, min qablu wa yatawallahum farihun, mereka berpaling dalam keadaan senang ketika kaum muslimin mendapatkan musibah. Mereka sebenarnya menyangka bahwasanya mereka ini adalah al-qudrah 'alal ihtiras. Mereka dapat menjaga dirinya dari qadar. Jadi dengan tidak ikut sertanya berjihad dengan kaum muslimin, seandainya kaum muslimin kalah, mereka tidak ikut serta, dia sudah menyatakan dirinya atau menyangka dirinya dia dapat terlepas dari takdir keburukan itu, takdir kalah. Nah, wantifa'i huznihim, al-ihtiras minal qadar wa mubayyinan annahum yafrahuna bi musibatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyatakan senangnya mereka dengan musibah yang menimpa diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan tidak ikut serta berjihad dengan Nabi dan para sahabat. Maka Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwasanya untuk membungkam mereka fi dzalik bi adami iktirathil muslimin bil musibah, dan nyatanya kaum muslimin tidak mendapatkan musibah. Nah,
wa intifa'i huznihim 'alaiha li'annahum ya'lamuna anna ma asabahum ma kana illa bitaqdirillah. Kaum muslimin tahu bahwa apa yang tertimpa atau menimpa mereka itu tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Dan ketika mendapatkan perkara lain itu adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan dua-duanya menang ataupun tidak menang dalam medan perang ini adalah naf'un mahdun. Manfaat yang murni untuk kaum muslimin. Nah, kita akan setelahnya akan menjelaskan, menguraikan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ai qul ya Muhammad, katakan Muhammad bagi orang-orang munafikin atau kepada orang munafik ini yang senang ketika kalian tertimpa sesuatu yang tidak disukai, la yusibana. Jadi makar-makar mereka, sangkaan-sangkaan mereka, kedengkian mereka, planning mereka untuk menghancurkan kaum muslimin itu tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kami dan yang Allah catat dalam Lauh al-Mahfuz biidznillah. Karena Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam banyak ayat, misalnya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa-apa yang menimpa dari musibah kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala, seperti halnya sihir. Ya, sihir dari penyihir bisa jadi terjadi, bisa tidak, atas izin Allah tabaraka wa taala. Terjadinya itu ujian bagi kaum muslimin, tidak terjadinya berarti kaum muslimin dari sihir tersebut sedang dilindungi Allah tabaraka wa taala. Ya, huwa maulana. Karena Allah tabaraka wa taala, jadi sebelumnya kan tidak akan menimpa kaum muslimin. Karena Allah maulana, penjaga, nasiruna, penolong, ya, pembenteng yang membuat benteng dari keburukan untuk kami kaum muslimin. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah saja seorang mukmin atau kaum mukminin bertumpu atau bertawakal atau menggantungkan diri mereka. Nah, ayat setelahnya adalah qul hal tarabbasuna bina. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang munafik, apakah kalian menunggu-nunggu kami? Keburukan itu akan terjadi illa ihdal husnayain. Itu tidak akan terjadi kecuali dua hal yang akan kami raih. Entah itu adalah an-nasr atau asy-syahadah. Kalau tidak nasr, menang dalam perang, berarti dapat syahadah. Kalau tidak syahadah di waktu itu, maka mendapatkan nasr, kemenangan dalam perang. Jadi apa-apa yang ditunggu oleh kaum kufar atau munafikin, tidak akan terjadi apa-apa, keburukan apa-apa kepada kaum muslimin kecuali antara dua itu saja, antara an-nasr dan syahadah. Syahid kalau tidak menang perang, kalau menang perang berarti adalah nasr. Nah, memenangkan perang ini. Jadi tidak ada kerugian bagi kaum muslimin. Andaikan makayid atau hiyal, ya, makar-makar kaum munafikin terjadi menjerat kaum muslimin sehingga kaum muslimin kalah, andaikan. Ini kaum muslimin syuhada. Jadi tidak ada rugi sama sekali. Kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, ini ada beberapa sebenarnya tapi ada beberapa fawaid tarbawiyah ya terkait dengan qul la yusibana illa ma katabahu lana. Ini merupakan sikap kaum muslimin dalam menghadapi makirin, orang munafik, orang sekuler, orang dan lain sebagainya. Nah, pertama adalah ketika orang munafik mengatakan wal i'dzan li wala taftinni, ya, ketika mereka menyatakan itu, maka ini merupakan tanbih, ya, penambih, pengingat untuk kita semua bahwasanya barang siapa yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala li gharadin ma, untuk tujuan tertentu, fa innahu ta'ala yubtilu alaihi dzalikal gharad. Allah akan membatalkan, Allah akan menghalangi, akan menggagalkan tujuan tersebut. Ala cara, tidakkah engkau melihat annal qauma innama ikhtarul qu'ud, ketika mereka memilih dirinya untuk tidak ikut
berperang di jalan Allah tabaraka wa taala, li alla yaqau fil fitnah, agar mereka tidak tergoda oleh perempuan Rum tadi. Fallahu taala bayyana annahum fi ainil fitnah. Allah taala menerangkan bahwasanya mereka fil fitnati saqatu. Fi ainil fitnah. Mereka sebenarnya sudah terjebak atau sudah ada dalam fitnah itu. Keterpurukan itu, godaan tersebut, mereka sudah tergoda oleh hawa nafsunya. Yabqa dalam kekufurannya dan kemunafikannya. Waqi'una saqituna fi. Mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah tersebut dengan mengatakan uzur. Padahal kalau mereka jihad belum tentu terkena fitnah tersebut. Ada bimbingan Nabi, ada para sahabat, ada sibuknya dalam berjihad, dahsyatnya kejadian tersebut, pertumpahan darah, terpotongnya tangan, kemudian hancurnya badan dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada panjang sebenarnya, terakhir kita tutup dengan fawaid balaghiyah dari kun la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami suatu apapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan kepada kami. Nah, kata para ahli bahasa ya, bahwasanya di sini ta'diyahnya ma kataballahu lana, memakai ta'diyah lam. Ta'di itu adalah menyambung antara fa'il ke maf'ulun bih, muta'addi. Bisa langsung maf'ul bih ke fi'il fa'il ke maf'ul bih, langsung bisa, atau bisa dengan bantuan harfu jar. Nah, yang harfu jar atau hurufnya itu adalah lam. Lana, ya, lana. Di sini bilam. Jadi ta'diyatu fi'li kataba bilam. Nah, maksudnya adalah lil idzan, menyatakan bahwasanya apa-apa yang ditulis Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung banyak manfaat. Artinya benar-benar manfaat bagi kaum muslimin. Ya, jadi Allah senantiasa menulis takdir kaum muslimin itu baik. Walaupun banyak makar yang dilancarkan oleh kaum munafikin. Hatta walaupun terjerat oleh makar mereka, takdir yang diterima oleh kaum muslimin itu semuanya bermanfaat bagi mereka. Kalahnya adalah syahadah, menangnya adalah nasr dari Allah tabaraka wa taala, futuhat. Nah, li'annahum, karena mereka mengetahui dan dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang menimpa mereka itu adalah takdir Allah tabaraka wa taala li maslahatil muslimina fi dzalik fahuwa naf'un mahdun. Jadi takdir apapun, menang kalah, ini adalah benar-benar manfaat yang murni dari Allah tabaraka wa taala, kebaikan. Karena Allah tabaraka wa taala tidak menyebutkan dalam ayatnya kun la yusibana illa ma kataballahu alaina, tetapi lana. Alaina buruk, kalau lana adalah naf'un mahdun. Nah, yang ini adalah subhanallah, ini takrim yang terakhir, wa 'alallahi falyatawakkal al-mu'minin. Nah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Seharusnya atau lazimnya tidak menyebutkan Allah, tetapi wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minin. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita di sini dituliskan fihi izharul ismil jalil, Allahu fi maqamil idmar. Harusnya 'alaihi falyatawakkalul mu'min, tapi haknya ini isim dhamir diganti dengan isim zahir, idmar diganti dengan idhar, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala sepenuhnya mendukung kaum muslimin dan akan menjaga kaum muslimin dari kaid wahiyal al-munafiqin, tipu daya dan perangkap orang-orang munafik. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.